Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Semanca semua dan semua viewer dari Mondro Geni Podcast Semanca dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam siaran Podcast Semanca dalam suasana Syawal. Untuk itu saya mewakili seluruh keluarga besar dari SMA Negeri 1 Cangkringan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini saya Bu Heni yang akan menjadi host mendampingi narasumber cantik kita, Ibu Sri Suryani MPD selaku pengawas manajerial dari SMA Negeri 1 Cangkringan yang lebih akrab disapa dengan panggilan Bu SS nih Bu ya. Betul sekali. Alhamdulillah hari ini kita nanti akan membahas tentang informasi-informasi dan juga hal-hal berkaitan dengan pengembangan kurikulum untuk konten materinya, sehingga nanti kita akan berbagi informasi, saling sharing. Tapi sebelum itu mungkin ada pepatah Bu yang mengatakan tak kenal maka tak sayang Jeh. Maka mungkin Bu SS bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya para viewer lebih mengenal lagi seperti apa sih Ibu pengawas dari SMA Negeri 1 Cangkringan. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya dan juga Bu Heni dalam keadaan sehat, dan saya yakin juga sobat-sobat semua yang ada di SMA Negeri 1 Cangkringan semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum nanti kita lanjutkan, ya, betul. Ya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman juga tidak penasaran gitu ya Bu ya. Siapakah itu? Ya. Baik, untuk nama tadi sudah disebutkan, nama saya Sri Suryani. Tapi biasanya namanya nama keren ini nama beken ya Bu ya, punya nama beken, nama keren itu Bu SS. Jadi sejarah mengapa saya bisa dipanggil dengan Bu SS itu sudah lama, sejak saya menjadi guru di SMA Negeri 1 Bantul pada tahun itu sekitar tahun 1994. Oh, udah lama ya Bu sudah ya. Lama sekali. Nah, siswa-siswa saya pada saat itu memanggil saya dengan sebutan Bu SS. Mungkin biar singkat, padat, jelas gitu ya Bu ya. Iya, Bu SS, karena kami ada chemistry gitu kan. Ada chemistry, iya. Oke. Jadi antara saya dengan siswa itu, saya selalu menganggap bahwa siswa itu adalah bukan siswa, tetapi itu adalah teman dan sahabat. Iya. Ya, sehingga mereka merasa nyaman dengan saya dan itulah panggilannya menjadi Bu SS. Panggilan kesayangan juga berarti ya Bu ya. Betul sekali. Dan dibawa sampai sekarang ya Bu ya. Betul. Dan untuk saya menjadi pengawas di SMA Negeri 1 Cangkringan ini pun juga sebetulnya baru saja ya. Tetapi untuk pengalaman menjadi pengawas itu sudah sejak tahun 2012. Oke, sudah cukup lama ya, sekitar 10 tahun ya Bu ya. Iya. Betul. Ya, pada waktu itu di awal 2012 saya diangkat menjadi pengawas SMA. Kemudian 2017 beralih ke provinsi, sehingga saya ditugaskan menjadi pengawas SMK di Sleman ini. Kemudian tahun 2022 saya kembali ditugaskan menjadi pengawas SMA. Pengalamannya sudah banyak ya Bu. Betul. SMA, SMK, libas semua pokoknya. Sekali. Ya, banyak temannya, karena banyak teman adalah banyak rezeki. Iya, insya Allah. Amin. Oke, baik. Nah, itu tadi sekilas perkenalan dari Bu SS ya Bu SS. Iya. Nah, Bu, hari ini tuh kita akan membicarakan atau mendiskusikan tentang sesuatu yang sedang hits tentunya di dunia pendidikan ya Bu ya, yaitu tentang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kita tahu bahwa selama pandemi COVID yang kurang lebih berdampingan dengan kita 2 tahun ini ya, itu banyak sekali kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan ya, untuk dari Mas Menteri gitu ya istilahnya. Adalah kurang lebihnya kalau dulu di tahun 2020 itu sempat ujian nasional itu ditiadakan begitu kan. Iya, betul. Kemudian ada penyesuaian lagi kurikulum
2013 menjadi kurikulum darurat dan yang terbaru adalah dicanangkannya program kurikulum Merdeka Belajar. Betul. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini dicanangkan tujuannya adalah untuk pemulihan pembelajaran karena terjadinya learning loss dari para peserta didik setelah 2 tahun masa pandemi yang mungkin dirasa ini adalah alternatif solusi yang cukup baik. Nah, yang ingin kami diskusikan di sini, Ibu, tentunya sebagai pengawas Ibu sudah lebih banyak wawasan dan lebih tahu dari kami. Sebetulnya spesifikasi khusus dari kurikulum Merdeka sendiri itu apa atau bagaimana sehingga urgent untuk diterapkan di sekolah-sekolah untuk nantinya menggantikan kurikulum 2013 yang sekarang masih berlaku, begitu Bu? Oke. Ya, kalau terkait dengan kurikulum Merdeka, kita tahu bahwa kata merdeka, ya berarti kita diberikan suatu kebebasan, termasuk di sini adalah guru dan siswa, itu diberikan suatu kebebasan dalam melakukan proses pembelajaran. Ya, nah ketika guru diberikan suatu kebebasan untuk mengajar, maka dia tentunya akan memaksimalkan, mengoptimalkan kemampuannya di dalam melakukan proses pembelajaran sehingga nanti anak didiknya atau peserta didik itu yang diharapkan menjadi menjadi siswa yang kompeten dan juga sesuai juga dalam seperti di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian untuk siswanya juga sudah tidak terkungkung lagi seperti masa-masa yang lalu. Artinya sekarang pembelajaran lebih berpihak kepada siswa berpihak pada siswa untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan passionnya, begitu ya Bu? Betul sekali, iya. Nah, sehingga siswa juga akan merasa lebih nyaman lagi ketika melakukan proses pembelajaran karena diberikan kesempatan untuk mengeksplor gitu ya, mengeksplor tentang minat dan bakatnya ya, sesuai dengan itu. Sehingga mereka nanti juga diharapkan ke depannya nanti akan menjadi anak bangsa yang akan menjadi lebih besar. Begitu. Berkarakter juga ya Bu, berkarakter unggul dan memiliki kepribadian yang tentunya diharapkan lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Betul sekali. Nah, berarti dengan demikian berarti kan kurikulum Merdeka ini secara analisa memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan kurikulum yang mungkin diberlakukan sebelumnya. Antara lain tadi disampaikan bahwa siswa itu akan diarahkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Sehingga dia mungkin lebih termotivasi nanti dalam proses kegiatan pembelajaran. Betul sekali. Kemudian guru juga lebih fleksibel dalam mengajar begitu ya Bu, dan sebagainya. Nah, dan yang kami dengar itu bahwa di kurikulum Merdeka ini nanti peserta didik kelas 10 itu tidak dipetakan atau belum mungkin ya dipetakan berdasarkan jurusan IPA dan IPS begitu ya Bu. Nah, itu dasar untuk pertimbangannya itu apa Bu? Dalam hal ini memang untuk kurikulum Merdeka sudah tidak ada yang namanya penjurusan. Siswa diberikan kesempatan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa siswa diberikan kebebasan untuk memilih. Iya, betul. Ya, karena kalau untuk IPA dan IPS itu lebih cenderung nanti sekolah yang akan menetapkan bahwa ini harus di IPA, harus IPS gitu ya. Tetapi kalau untuk di kurikulum Merdeka, maka siswanya peserta didik itu diberi kesempatan, dibebaskan untuk mengambil memilih mata pelajaran yang nanti menjadi yang dikehendaki selain dari mata pelajaran intrakurikuler. Iya, yang wajib gitu ya. Yang wajib, Nah, ini jadi sesuatu yang cukup menarik ini Bu. Tadi Ibu menyampaikan bahwa peserta didik bisa memilih mata pelajaran yang dikehendaki begitu ya. Jadi kan sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, dan seperti juga yang saya sempat baca Bu, karena saya juga belum banyak referensi terkait ini gitu kan. Terkait dengan kurikulum Merdeka kan ada penyesuaian struktur kurikulum. Artinya ada beberapa mata pelajaran yang bergeser atau berubah, baik dari jamnya ataupun juga ada yang
dulunya ada kemudian ditiadakan dan lain sebagainya. Nah, salah satu contohnya misalnya seperti mata pelajaran seni budaya dan prakarya yang dulu berdiri sendiri-sendiri, informasinya kan dimerger menjadi satu menjadi mata pelajaran pilihan begitu. Kemudian ada lagi di kelas 11 dan 12 dimasukkan mata pelajaran antropologi, sedangkan dulu tidak ada dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini menjadi suatu hal yang cukup dilematis sebetulnya di sekolah ya Bu ya, karena kan sumber daya manusia gurunya itu kan biasanya dulu sudah tertata, baik dari jumlah, jam, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengakomodir hal ini supaya tidak terjadi polemik di lapangan itu, menurut Bu SS sendiri itu solusinya bagaimana yang baik untuk semua pihak begitu? Oke. Sudah hal yang menjadi hal yang sudah biasa ketika ada perubahan, termasuk ketika kita juga mengalami perubahan dari kurikulum 2006 menjadi 2013. Betul. Itu ternyata polemiknya juga banyak sekali. Pasti ada ya di awal itu ada permasalahan. Ada satu ketakutan, terutama untuk Bapak dan Ibu guru, ya, terutama Bapak Ibu guru yang harus memenuhi 24 jam yang terkait dengan TPG. Nah, itu tidak perlu dikhawatirkan. Untuk sementara ini tentunya pemerintah tidak akan tinggal diam saja. Bahwa dengan adanya kurikulum merdeka ini nanti Bapak dan Ibu guru itu tetap akan diberikan suatu solusi. Misalnya begini. Walaupun nanti jam pelajaran dari masing-masing mata pelajaran itu dikurangi. Itu jam pelajaran itu akan diberikan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Karena hal ini juga penting sekali untuk profil pelajar Pancasila yang diinginkan, itu pengembangan dari pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan di kurikulum 13 itu. Nah, untuk menguatkan, untuk mengimplementasikan profil pelajar Pancasila itu kan memang diperlukan jam pembelajaran khusus ya, di luar intrakurikuler gitu ya. Itu diambil dari jam-jam di struktur di intrakurikuler yang wajib tadi. Tetapi walaupun itu berkurang, kemudian gurunya itu jam mengajarnya juga ada yang berkurang, itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena jam yang untuk mengajar di penguatan profil pelajar Pancasila itu nanti akan diberikan kepada guru-guru yang kekurangan jam. Oh gitu. Jadi nanti tetap ada solusi ya Bu ya, jalan tengah solusi, untuk ini ya. Karena itu sangat penting juga untuk profil pelajar Pancasila. Karena kita tahu bahwa zaman sekarang itu juga perubahannya sangat besar sekali, yang juga terkait dengan medsos. Itu yang akan merubah gaya hidup dan sebagainya, sehingga kalau kita sebagai pendidik, pemerintah dan juga semuanya yang bertanggung jawab terhadap pendidikan di Indonesia, kalau tidak memberikan suatu penguatan kepada peserta didik, itu nanti lulusan dari sekolah, baik itu dari sekolah dasar sampai sekolah menengah sampai kepada perguruan tinggi, itu nanti tidak seperti yang kita harapkan. Karena akibat dari pergaulan dan medsos dan sebagainya itu sangat mengkhawatirkan, sehingga dengan adanya penguatan profil pelajar Pancasila ini nanti diharapkan peserta didik itu bisa menjadi lebih baik lagi, bisa mengendalikan, kemudian bisa menjadi peserta didik ataupun tunas bangsa yang berkarakter. Amin. Ya, nyambung dari tadi profil pelajar Pancasila. Nah, itu sepertinya kan memang menjadi suatu fokus utama dalam pengembangan kurikulum merdeka ini. Dibuktikan dengan bahwa dari pembagian jam di kurikulum itu nanti kan 70% untuk intrakurikuler mata pelajaran di sekolah dan 30% untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Tentunya dengan tujuan yang baik supaya peserta didik kita atau lulusan dari sekolah-sekolah itu nantinya memiliki kepribadian yang kuat dan pribadi yang unggul. Nah, kadang begini Bu, yang masih dibingungkan. Nah, karena kami masih kan belum menerapkan jadi hanya masih berupa bayangan. Nah, nanti untuk penguatan profil pelajar Pancasila itu untuk
realnya atau pelaksanaan secara nyata di sekolah itu mungkin Bu SS bisa sedikit menjelaskan detailnya atau contoh konkretnya seperti apa begitu. Oke, untuk penguatan profil pelajar Pancasila itu nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang memang yang pertama itu adalah guru-guru yang memang masih memerlukan jam begitu pelajaran. ya. Kemudian juga guru-guru yang kompeten dan juga yang terkait dengan apa yang diinginkan, apa yang sudah di dalam kurikulum Merdeka itu kan juga sudah ada mengenai profil pelajar Pancasila, proyeknya seperti apa, ada beberapa proyek yang harus dilaksanakan. Nah itu nanti mapel-mapel yang terkait, guru-guru yang terkait dengan proyek itulah nanti yang akan mengintegrasikan gitu, mengintegrasikan. Jadi tidak hanya satu guru, tetapi juga ada beberapa guru yang nanti bisa mengimplementasikan, mengintegrasikan mata pelajaran tersebut ke dalam profil pelajar Pancasila sehingga hasilnya lebih maksimal gitu ya, semakin banyak yang mengimplementasikan. Iya, betul. Oke, nggih Ibu, selanjutnya. Nah, kalau di tahun ajaran 2021-2022 ini kan untuk kurikulum Merdeka itu baru dilaksanakan atau dulu kemarin namanya kurikulum prototipe nggih kalau nggak salah. Itu baru dilaksanakan di beberapa sekolah. Kalau SMA itu sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan begitu nggih. Tetapi rencananya ke depan kan akan secara bertahap diimplementasikan di semua satuan pendidikan. Nggih. Nah, itu kira-kira kapan Bu nih kami semua satuan pendidikan sudah mulai harus menerapkan adanya kurikulum Merdeka itu tadi? Ya, sebetulnya diharapkan mulai sekarang itu sudah mulai bisa menerapkan kurikulum Merdeka semua sekolah. Tetapi dalam hal ini juga pemerintah juga memberikan satu kebebasan. Tidak harus sekarang, bisa juga nanti di tahun pembelajaran yang akan datang. Tetapi akan lebih baik lagi kalau lebih awal. Oh gitu ya. Karena kalau lebih awal lagi nanti akan lebih dimudahkan di dalam penataannya. Nanti mau diharapkan nanti akan seperti apa, itu akan lebih mudah untuk yang sekarang daripada nanti mundur-mundur ya kan? Akhirnya. Itu kalau mundur-mundur kita akan semakin mundur. Pengetahuan kita, wawasan kita juga akan semakin mundur, lebih terlambat. Gitu. Dan itu pun endingnya nanti juga akan diberlakukan di semua satuan pendidikan ya Bu ya. Jadi kita cuma tinggal tunggu waktu, mau nggak mau memang harus menjalankan begitu ya, sesuai dengan perannya. Jadi sama aja. 2013 dulu. Iya, dulu juga seperti itu ya mekanismenya. Jadi secara tidak ada bertahap. yang perlu ditakutkan. Gitu ya. Jadi kita harus berani mencoba ya Bu ya. Harus itu. Karena kan kalau memang untuk regulasi aturan kan terus berjalan dan yang harus kita ikuti itu kita adalah beradaptasi untuk mengikuti perubahan tersebut gitu ya. Karena perubahan-perubahan tidak bisa berhenti gitu ya. Iya, dan ini juga saya juga memberikan satu motivasi juga kepada Bapak Ibu guru yang Bu. di SMA Negeri 1 Cangkringan ya. Tidak perlu takut dengan adanya perubahan, karena perubahan-perubahan itu tentunya akan membawa ke hal yang lebih baik lagi, yang tentunya akan membawa dampak yang sangat baik dan positif juga terhadap peserta didik kita. Dan juga untuk peserta didik kita atau juga kita biasanya menyebut siswa-siswa kita, anak peserta didik kita itu juga menjadi lebih semangat lagi di dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Ya, karena ketika siswa atau peserta didik itu merasa nyaman di dalam kegiatan pembelajaran di kelas, maka itu nanti kompetensi yang ingin dicapai di sekolah itu sesuai dengan visi, misi dan tujuan dari sekolah sekolah ini, itu juga akan menjadi lebih bisa tercapai dengan baik. Jadi bisa nanti bersama-sama dari stakeholder sekolah, guru, peserta didik dan juga orang tua Bu ya. Betul yang tidak lupa bahwa harus memiliki suatu visi misi yang sama. Semua harus memiliki kontribusi untuk pengembangan sekolah dan kemudian untuk mensupport, memotivasi peserta didik juga untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul secara kualitas dan juga karakter gitu ya Bu. Dan
tentunya tidak lupa pengawas juga akan lebih banyak Oh mendampingi iya, tentunya sekolah ya. ini. Berarti nanti Iya. kami memang selalu mengharapkan kehadiran Bu SS untuk kesini untuk melakukan pembinaan dan juga memotivasi dan juga mendampingi kami semua ya Bu ya. Lebih banyak saya mendampingi. Oh iya, Bu. Iya, Berarti kita artinya- berdampingan besok ya Bu ya. Betul. Oke. Jangan ada jarak di antara kita. Waduh, jadi lagu Bu kalau begitu Bu. Betul. Oke. Jangan sampai nanti ketika saya datang guru-guru menghilang. Nah, Iya. menghindar gitu ya Bu. Jangan Iya, sampai ya Bu. Iya. Yang saya harapkan adalah ketika saya datang, teman-teman guru nyaman dengan saya. Iya, insya Allah Ibu. Selalu mengharap kehadiran saya sebagai teman, sebagai sahabat. Oke. Gitu. Ya, Nggih. begitu. Oke, baik. Banyak sekali yang sudah kita diskusikan ya Bu ya. Iya. Ini yang terakhir nih. Bu SS mau menyampaikan pesan apa untuk semua viewer dari Mondro Geni Podcast SMA Negeri 1 Cangkringan, bukan hanya untuk peserta didik ataupun guru dan juga tenaga administrasi sekolah di SMA Cangkringan, tapi untuk keseluruhan secara global. Oke, jadi ini saya baru tahu namanya apa? Mondro Geni Bu. Mondro Wah. Geni. Ini nama ini yang mencetuskan adalah salah satu peserta didik di SMA Negeri 1 gitu. Cangkringan. Jadi beberapa waktu lalu itu kaitannya dengan event Lomba Kartini, kami mengadakan salah satunya adalah lomba pembuatan desain logo dan juga nama brand podcast kita. Nah, sehingga logo yang digunakan dan juga nama podcast kita adalah hasil karya dari peserta didik. Artinya apa Mondro Geni? Mondro Geni Kalau itu adalah dari kata-katanya Mondro Geni itu kelihatannya sangat menakutkan. Iya, jadi Mondro Geni itu adalah nama Gunung Merapi, Bu. Jadi sebelum bernama Gunung Merapi, Ya. itu secara istilah dulu namanya adalah Mondro Geni begitu, Bu. Oh. Jadi kami mengambil dari keunggulan lokal itu sehingga terceturlah nama Mondro Geni Semanca gitu. Cukup Artinya unik apa? ya. Untuk apa terkaitannya dengan peserta didik, dengan warga sekolah, dengan SMA Negeri 1 Cangkringan, kata-kata Mondro Geni itu, ini saya ganti yang tanya ya Iya, sebelum oke. saya menyampaikan. Oke, boleh. Oke, jadi menurut filosofinya kan karena Mondro Geni itu adalah nama dari Gunung Merapi, dan Gunung Merapi itu kita ketahui bahwa merupakan gunung yang masih berdiri tegar sampai dengan sekarang. Ada kalanya Gunung Merapi itu adem ayem dan meneduhkan begitu ya Bu ya, untuk semua yang melihatnya. Ada kalanya juga Gunung Merapi itu menjadi suatu gunung yang fluktuatif, meluap-luap, menakutkan begitu kan. Nah, sehingga kita harapkan dengan itu nanti baik dari peserta didik, guru dan seluruh warga sekolah itu bisa menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, bisa menyikapi segala hal termasuk perubahan-perubahan dinamika di dalam pendidikan, sehingga bisa menjadi sekolah yang concern dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, mohon doanya juga Bu, tahun ini kita akan menuju ke sekolah Adiwiyata Mandiri. Setelah kita melewati Adiwiyata Nasional, tahun ini kita berjuang untuk Adiwiyata Mandiri. Nah, salah satu spirit dari Mondro Geni juga itu Bu, untuk meraih semua visi misi dan cita-cita yang diinginkan oleh sekolah. Oke, ya. Jadi arti dari Mondro Geni itu ternyata juga apa yang seperti yang akan saya sampaikan. Artinya ini terkait dengan motivasi ya. Iya. Memang perlu sekali motivasi yang sangat luar biasa, tidak hanya untuk gurunya, bukan hanya untuk peserta didiknya, tetapi semua yang ada di SMA Negeri 1 Cangkringan, stakeholder dan juga warga sekolah, dari yang tingkat dari kepala sekolah, komite, guru, peserta didik. Satu juga yang perlu kita tidak boleh meninggalkannya, Siapa yaitu Bu? petugas yang ada di depan. Oh iya, Satpam, petugas kebersihan, itu juga jangan kita tinggalkan, semua karena itu kita adalah rengkuh ya jadi satu. bagian yang sangat penting juga ya. Jadi antara kita semua itu harus saling bekerja sama, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, sehingga nanti apa yang akan menjadi tujuan dari Mondro Geni itu bisa tercapai. Karena kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, kemudian kita merendahkan atau meremehkan satu yang terasa tidak selevel, itu nanti tujuan kita tidak akan bisa tercapai. Nah, itulah yang sering saya sampaikan kepada teman-teman yang lain di sekolah, itu bahwa jangan sampai kita menganggap yang lain itu rendah, membedakan begitu ya Bu, ya? Mendiskriminasikan. Iya, betul. Karena di dalam penerapan profil pelajar Pancasila itu semua perbedaan itu tidak ada.
Iya. Ya, Oke. itu menjadi suatu perbedaan akan menjadi suatu persamaan. Iya. Sehingga apa yang dicita-citakan di SMA Negeri 1 Cangkringan dalam Iya. hal ini Mondro Geninya Iya. itu betul-betul Mondro Geni. Iya, Ya, amin. Jadi kita amin. harus bergandengan tangan bersama-sama ya Bu ya, Betul. berusaha bersama untuk memajukan dan mensukseskan SMA Negeri 1 Cangkringan begitu. Betul, ya, Oke. untuk peserta didik, untuk anak-anak atau adik-adik semuanya, dari baik itu yang masih di kelas 10, 11, 12 yang sudah lulus, Iya. dan juga alumni semuanya marilah kita mendukung SMA Negeri 1 Cangkringan dalam segala kegiatannya, sehingga nanti akan lebih maju ke depannya. Jangan sampai sekolah SMA Negeri 1 Cangkringan yang berada di pinggiran. Nah, menurut Iya. Ini sekolah tertinggi loh Bu. ya tertinggi karena menuju ke Mondro Geni Iya, itu ya. betul sekali. Dan kalau tidak salah, kalau saya mendengar ini juga termasuk ada yang mengatakan bahwa ini adalah sekolah pinggiran, itu tidak benar ya. Jadi ini tetap sekolah yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Jadi tidak ada nama sekolah pinggiran, sekolah kota, tidak ada. Semua sama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Semuanya istimewa ya Bu ya. Istimewa semuanya. Iya. Terima kasih sekali Bu SS hari ini, sharing yang sangat menyenangkan dan tentunya sangat Iya. bermanfaat nggih, sehingga kita jadi Amin. lebih tahu nih tentang seperti apa sih kurikulum merdeka, seperti apa sih harapan-harapan yang ingin dituangkan dari pembelajaran dari kurikulum ini, dan juga motivasi yang diberikan oleh Bu SS baik bagi peserta didik, bagi semua warga sekolah tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nggih. Ya. Baik, terima kasih. Kita bisa bertemu lagi ya Bu ya nanti di lain kesempatan. Bu Insya SS bisa Allah. menjadi narasumber kembali. Iya. Dan juga kami selalu mendoakan semoga seluruh viewer Mandra Geni Podcast bisa sukses, selalu dalam keadaan sehat dan tentunya penuh semangat. Iya. Untuk itu podcast hari ini kami akhiri. Sampai bertemu lagi dengan siaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.